Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Sari dengan NIM 2104344. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari eksperimen kelima, yaitu eksperimen efek Hall. Dan di sini saya beri judul analisis besar rapat muatan dan jenis muatan pembawa pada pelat semikonduktor. Adapun tujuan daripada percobaan ini adalah untuk menentukan rapat muatan dan jenis muatan pembawa pada suatu penghantar semikonduktor dengan menggunakan alat percobaan berupa power supply Hall effect eksperimen aparatus yang dihubungkan dengan medan magnet dan plat penghantar semikonduktor. Nah, langsung kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada pada percobaan B konstan di sini eh, yang divariasikan adalah I atau arus dan dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Nah, ini akan mempengaruhi tegangan. Jadi tegangan berubah ketika arusnya diubah-ubah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk data pengamatannya dicari ketidakpastian variabel kontrolnya. Di sini medan magnet. Nah, didapatkan ketidakpastiannya sebesar 0,005 mili Tesla. Nah, B-nya di sini yang digunakan sebesar 23,84 mili Tesla. Dengan kesalahan relatif sebesar 0,02%. Kemudian ketidakpastian variabel bebas, yaitu arus, itu didapatkan sebesar 0,05 mili ampere dengan kesalahan relatif sebesar itu nanti dicari per butir datanya. Kemudian untuk tegangannya ketidakpastiannya itu sebesar 0,0005 volt dengan kesalahan relatifnya itu juga dicari per butir datanya. Nah, didapatkanlah data pengamatan yang seperti ini. Ini kesalahan relatif I dan ini kesalahan relatif V-nya. Seperti itu. Nah, untuk percobaan I konstan, I-nya itu digunakan sebesar 1,3 mili ampere dengan di sini terdapat tiga data, di mana di sini ada B dan tegangannya. Kemudian dicari juga dicari juga ketidakpastian variabel kontrol, yaitu arus, didapatkan sebesar 0,05 mili ampere dengan kesalahan relatif sebesar 3,8%. Nah, kemudian eh, untuk ketidakpastian variabel bebas dan terikatnya juga dicari, yaitu medan magnet sebesar 0,005 mili Tesla dan juga tegangannya sebesar 0,005 milivolt. Untuk kesalahan relatif dihitung per butir data dan didapatkan untuk kesalahan relatif medan magnet seperti ini dan kesalahan relatif tegangan seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk data pengolahannya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini untuk B konstan yang B-nya itu 23,84 mili Tesla. Kemudian ini untuk data pada I konstan. Seperti itu. Nah, kemudian menghitung rapat muatan N. Ya. Nah, untuk menghitung rapat muatan, ini dihitung per butir data dengan menggunakan persamaan seperti ini. Dengan E-nya itu 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 C dan B-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 4 meter. Dan ketidakpastian N-nya juga dicari seperti ini persamaannya. Nah, setelah dicari rapat muatan dan ketidakpastiannya itu sebanyak 10 data, nah itu dituangkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Dan tidak lupa dicari kesalahan relatifnya. Nah, karena ada 10 data, kita cari data rata-ratanya berarti. Nah, didapatkanlah N rata-rata itu sebesar 1,42 dikali
10 pangkat 21 E per M pangkat 3. Nah, untuk percobaan yang I konstan juga sama, dicari N dan delta N-nya dan kesalahan relatifnya per butir datanya dan didapatkan seperti pada tabel ini. Ini untuk N, delta N, dan kesalahan relatifnya. Kemudian ini dari tiga data ini tadi dicari N rata-ratanya dan didapatkan sebesar 1,64 dikali 10 pangkat 23 E per meter kubik. Nah, adapun kesimpulan yang diperoleh pada percobaan efek Hall ini yaitu didapatkan besar rapat muatan menggunakan metode statistik pada percobaan pertama dengan medan magnet tetap didapatkan rapat muatan sebesar 1,42 dikali 10 pangkat minus 10 pangkat 21 E per M kubik dengan kesalahan relatif sebesar 7%. Sedangkan pada percobaan kedua dengan arus tetap didapatkan besar rapat muatan pembawa sebesar 1,64 dikali 10 pangkat 23 E per M pangkat 3 dengan kesalahan relatif sebesar 11%. Sekian penjelasan saya terkait eksperimen kelima ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.